Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembahasan yang pertama, kali ini tentang definisi sihir secara bahasa dan istilah. Pengertian sihir secara bahasa adalah sesuatu yang sebabnya tersembunyi dan lembut. Sihir juga dinamakan dengan as-sahra. Waktu sahur merupakan waktu di akhir malam sebelum waktu fajar, karena terjadi secara samar di penghujung malam. Sebagaimana redaksi hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya ada dari sebagian penjelasan itu benar-benar sihir, manakala di dalam penjelasan itu terdapat kemampuan menggambarkan dalam rangka menutupi kebenaran. Ibnul Mansur berkata, Al-Azhari menyampaikan, sihir itu merupakan perbuatan yang akan mendekatkan seseorang kepada syaitan, dan dengan melalui perantara bantuan syaitan. Itu semua menandakan adanya eksistensi sihir. Di antara jenis-jenis sihir adalah berupa pengelabuan yang dapat mengelabui mata, sehingga dikira bahwa demikianlah yang terjadi, padahal yang terjadi bukan sebagaimana yang dia lihat. Setiap apa yang bersifat halus dan tersembunyi adalah sihir. Asas sihir adalah memalingkan sesuatu dari hakikatnya. Maka seakan-akan penyihir, yaitu tatkala melihat kebatilan dengan tampilan kebaikan, dan dia rubah kepada sesuatu yang bukan hakikatnya. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyampaikan, telah berkata Abu Ali Al-Lu'lu'i, telah sampai kepadaku dari Abu Ubaid bahwasanya beliau berkata, sesungguhnya dari sebagian penjelasan itu adalah sihir, seolah-olah maknanya melebih-lebihkan berupa penjelasannya, sebagaimana seorang yang memberikan pujian lalu dibenarkan sampai memalingkan hatinya kepada perkataannya, kemudian dia menghinanya lalu dibenarkan sampai memalingkan hatinya kepada perkataan yang lain. Dengan begitu, seakan-akan dia telah menyihir para pendengar. Profesor Raji Al-Asmar Profesor Raji Al-Asmar, beliau berkata, makna-makna sihir secara bahasa kembali maknanya kepada sesuatu yang bersifat samar dan halus, bersifat tipuan dan kamuflase, melalaikan, pembenaran, memalingkan, dan membuat condong dari makna-makna bahasa ini, sehingga bisa diketahui makna sihir secara istilah. Makna sihir secara syarak menggunakan mantra-mantra dan ikatan buhul yang dapat mempengaruhi hati dan tubuh, sehingga dapat membuat orang sakit, dapat membunuh, dan bisa memisahkan pasangan suami istri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk senantiasa meminta perlindungan dari bahaya sihir. Allah berfirman, وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Para tukang sihir wanita meniupkan pada buhul-buhul sihir, dan sihir memiliki hakikat. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk meminta perlindungan dari keburukan tukang sihir, dan telah tampak pengaruh sihir terhadap orang-orang yang terkena sihir. Allah berfirman, وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. Allah mensifati sihir merupakan sesuatu yang besar. Apabila sihir tidak memiliki hakikat, tentu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mensifati dengan sebutan ini. Sihir memiliki hakikat, dan ini tidak menghalangi bahwasanya di antara sihir ada yang bersifat khayali, yaitu hanya imajinasi, tidak memiliki hakikat. Sebagaimana Allah sampaikan tentang para penyihir Fir'aun, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maksudnya bahwa Musa terimajinasikan dalam pandangannya bahwa seutas tali dapat bergerak seperti ular.
Ini merupakan efek dari kekuatan apa yang diperbuatnya berupa sihir. Atas dasar itu, sihir terbagi menjadi dua bagian. Pertama, sihir yang bersifat hakiki. Kedua, sihir yang bersifat khayali atau imajinatif. Namun ini bukan berarti bahwasanya sihir memiliki kemampuan untuk merubah sesuatu. Sihir tidak mampu menjadikan manusia menjadi seekor kera ataupun sapi. Penyihir dan sihirnya tidak memiliki pengaruh secara zat. Akan tetapi, sihir berpengaruh apabila berkaitan erat dengan izin Allah yang berupa takdir kauni. Adapun izin Allah berupa ketetapan syar'i, maka sama sekali tidak ada kaitannya, karena sihir merupakan di antara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan syariat tidak membolehkannya. Allah berfirman, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Definisi sihir menurut pandangan ulama pengikut Abu Hanifah, mereka berkata, sihir merupakan ilmu yang dapat menghasilkan kemampuan dalam diri seseorang, yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang aneh dengan sebab-sebab yang samar, atau didefinisikan dengan sebuah perkataan yang diagungkan selain Allah dan dinisbatkan kepadanya semua takdir dan ketetapan dan pengaruh-pengaruhnya. Ulama pengikut Imam Malik mendefinisikan sebagaimana yang didefinisikan ulama Hanafiyah. Namun ada sedikit perubahan di sebagian lafaz-lafaznya. Bersama kesatuan makna dari pendapat keduanya, berkata sebagian ulama Malikiyah bahwa sihir ada yang merupakan kejadian luar biasa yang tidak umum dan ada yang berupa kejadian lumrah pada umumnya. Jenis-jenis sihir. Sebagian ulama Malikiyah menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis sihir. Pertama, yang berjenis as-sibiyya merupakan jenis sihir yang tersusun dari karakteristik hasil bumi tertentu, seperti minyak dengan kekhususan tertentu, cairan, atau kalimat tertentu yang dapat menyebabkan seseorang berimajinasi dan dapat menjangkau panca indera atau menjangkau sebagian dari panca indera karena disebabkan pengaruh tertentu dari makanan atau sesuatu yang tercium atau apa yang terlihat dan sesuatu yang tersentuh ataupun sesuatu yang terdengar. Terkadang itu terjadi karena keberadaannya secara hakiki, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua tepat pada saat terjadinya kejadian tersebut. Dan terkadang tidak terjadi secara hakiki, bahkan hanya imajinasi. Dan terkadang dapat pula menguasainya dan menjadikannya linglung, serta dapat merampas pemikiran lurusnya secara totalitas. Jadilah keadaannya sebagaimana keadaan orang tidur. Kondisi itu semua khusus bagi orang yang menggunakan guna-guna. Adapun bagi orang yang tidak menggunakan sihir sama sekali, maka tidak akan mendapatkan pengaruh apapun. Jenis yang kedua adalah al-himiyya. Ini persis sebagaimana as-simiyya, kecuali bahwasannya al-himiyya ini memiliki keunggulan dari as-simiyya dikarenakan memiliki pengaruh benda-benda langit dan memiliki hubungan dengan ilmu perbintangan dan selainnya dari kondisi bintang-bintang, sehingga terjadi peristiwa atas semua yang sudah berlalu. Jenis yang ketiga, yakni sebagian kekhususan secara hakiki terjadi pada sebagian hewan dan selainnya. Sebagai contoh, dengan mengambil 7 buah batu lalu dilemparkan pada anjing dan jenis tertentu. Biasanya anjing-anjing tersebut apabila dilempar dengan 7 batu ini, anjing tersebut akan menggigit batu-batu itu semuanya. Kemudian pelempar batu tadi akan memunguti batu-batu tersebut lalu dilemparkannya ke dalam air. Maka sesiapa yang meminum darinya akan nampak efek aneh, dan efeknya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh tukang sihir. Banyak yang memperbincangkan kaitannya dengan efek sihir ini. Namun kami tidak ingin berusaha untuk membahas berita-berita dusta di atas.
Para ulama as-Syafi'iyah mendefinisikan dengan sihir adalah keterlibatan seseorang yang memiliki jiwa yang buruk. Dia lakukan dengan perkataan dan perbuatannya sehingga muncul darinya kejadian yang di luar nalar. Para ulama Hanabilah memberikan definisi bahwa sihir adalah ikatan, jampi-jampi, dan suatu perkataan baik yang diucapkan, yang dituliskan, atau ucapan tersebut dikerjakan, dan itu semua dapat memberikan dampak yang buruk bagi tubuh, hati, dan akal orang yang disihir. Dan dampak buruk sihir tersebut juga mengenai secara tidak langsung. Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, sihir menurut definisi syar'i adalah khusus bagi setiap perkara yang sebabnya tersembunyi dan dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi, tidak sesuai hakikatnya, dan berlangsung secara tersembunyi dan penuh dengan tipuan. Ibnu Qudamah berkata, sihir adalah ikatan, jampi-jampi, dan sesuatu perkataan, baik yang diucapkan atau dituliskan, untuk mengerjakan sesuatu yang dapat memberikan efek bagi tubuh, hati, dan akal. Dan itu bisa terjadi secara tidak langsung. Sihir tersebut memiliki efek yang nyata. Seseorang dapat terbunuh, dapat membuat seseorang sakit, dapat menjadikan seseorang suami terhalang berhubungan dengan istrinya, dapat memisahkan seseorang dengan pasangannya, dan bisa menimbulkan kebencian salah satu dengan yang lainnya, serta dapat menumbuhkan kecintaan di antara keduanya. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, sihir adalah memalingkan sesuatu dari yang sebenarnya. Sementara Al-Kastalani berkata, sihir merupakan fenomena kejadian di luar kebiasaan, keluar dari seorang yang berjiwa buruk, dan gangguannya bukanlah sesuatu yang mustahil. Dampak sihir bisa menyebabkan sakit tertentu. Ini sebagaimana yang dijelaskan Imam Al-Qurtubi. Dampak nyata dari sebagian jenis sihir yang bisa mempengaruhi hati, seperti dapat membuat hati seseorang tiba-tiba tumbuh perasaan cinta, benci, tiba-tiba ingin berbuat kebaikan ataupun kejahatan, dan pada badannya merasakan adanya rasa nyeri dan sakit. Al-Jasus berkata, sihir adalah setiap perkara yang sebabnya tersembunyi, memiliki efek halusinasi, tidak pada hakikatnya, dan berlangsung secara samar dan penuh tipuan. An-Nafrawi mengutip perkataan Ibnul Arabi berkata, hakikat sihir adalah merupakan perkataan yang terhimpun berupa pengagungan selain Allah Subhanahu wa taala dan menisbatkan kepadanya seluruh ketetapan dan segenap makhluk-makhluknya. Siddiq bin Hasan Al-Qannuji berkata, dari ilmu sihir dapat diperoleh kemampuan supranatural, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu keanehan dengan cara yang tersembunyi. Ini apa yang dikatakan beliau di dalam kitab Kasyaf Istilahat Al-Funu. Para ulama mengatakan, dalam rangka mendapatkan kemampuan sihir, ada ritual meminta pertolongan kepada syaitan dengan cara mendekatkan diri kepadanya dari perkara yang tidak dimampui manusia. Ibnu Khaldun menjelaskan di dalam muqaddimahnya, sihir merupakan ilmu tentang cara mempersiapkan sesuatu sesuai kemampuan yang dimiliki jiwa manusia untuk memberikan pengaruh di alam dunia, bisa dengan cara tertentu atau dengan cara yang tidak ditentukan, yaitu dengan mengakses benda-benda langit. Cara pertama dinamakan sihir, dan yang kedua dinamakan tolasim. Syekh Muhammad Al-Amin Al-Mukhtar Asy-Syinkiti berkata, ketahuilah bahwa definisi sihir secara istilah tidak mungkin bisa dibatasi dengan batasan yang jami' dan mani'. Dikarenakan banyaknya jenis sihir yang bermacam-macam yang masih masuk kategori turunannya, sehingga lafaz yang memiliki lebih dari satu makna tidak terrealisasi menjadi definisi yang jami' dan mani'. Berdasarkan ini, para ulama berbeda pendapat terkait batasan definisi menjadi perbedaan yang kontras. Berkata Dr. Abdul Salam As-Sukri, beliau seorang dosen pada jurusan Syariah dan Qanun di Universitas Damanhur. Setelah aku telusuri apa yang disampaikan para ulama syariah terkait definisi sihir,
Dan aku temukan bahwa definisi para ulama tidak keluar dari 3 arahan. Yang pertama, sihir merupakan perkara yang tidak biasa. Sihir dapat dimiliki dengan cara mempelajari dan mengajarkannya. Yang kedua, sihir mirip perkara yang di luar kebiasaan. Perkara luar biasa yang di luar kebiasaan ini tidak sesuai dengan hakikatnya. Yang ketiga, sihir kaitannya tentang perkara yang dapat menghalangi, hal yang bisa membuat linglung, menghayal, dan berimajinasi samar serta penuh tipuan. Dari penjelasan di atas, jadi jelas bahwasanya siapa saja yang mengatakan bahwa sihir seluruhnya adalah khayalan belaka dan imajinasi, maka itu pemahaman yang keliru. Dan siapa saja yang mengatakan bahwa sihir seluruhnya bersifat hakiki dan nyata secara mutlak, hasil dari bantuan setan dan lainnya, dan ini juga merupakan pernyataan yang keliru. Yang benar adalah bahwasanya sebagian sihir bersifat hakiki dan sebagian yang lain ada yang dinamakan asy'awadah, yaitu tukang sulap. Tukang sulap secara kiasan dinamakan dengan sihir. Sifatnya tipuan dan kesamar-samaran yang tidak memiliki hakikat dan terkadang tidak menimbulkan bahaya kecuali terhadap si empunya sendiri. Sebagaimana seorang pesulap yang menggunakan bahan-bahan kimia dalam rangka mengelabui dan dia tidak mengetahui reaksi dan cara penggunaan dari setiap bahan kimia tersebut. Boleh jadi terjatuh ke dalam kesalahan di dalam penggunaannya disebabkan oleh dampak bahayanya, karena bahan kimia memerankan peranan besar baik bahayanya atau manfaatnya di waktu yang sama terhadap aktivitas manusia. Syekh Dr. Al-Fadil berhenti pada makna sihir dan penjelasannya secara per kalimat. Beliau menjelaskan, merupakan sesuatu yang bersifat tipis dan samar dan memungkinkan untuk mendapatkannya dengan cara mempelajarinya. Ini menyerupai perkara yang di luar kebiasaan pada umumnya, serta tidak ada batasannya atau berlangsung secara samar dan penuh tipuan. Kemampuan ini keluar dari seorang yang berjiwa buruk, memiliki pengaruh pada elemen-elemen alam bumi, dan pengaruh buruknya bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Sesuatu yang bersifat halus dan samar. Pembatasan pertama dari makna ini adalah untuk mengeliminasi perkara yang bersifat zahir yang bukan termasuk kategori sihir, seperti menciptakan sesuatu yang penuh inovasi dan yang lainnya. Yang seperti ini adalah perkara yang nyata dan jelas. Kemudian kalimat memungkinkan untuk mendapatkannya dengan cara mempelajarinya. Pembatasan kedua ini adalah untuk mengeliminasi kategori mukjizat dan karomah dan semua perkara yang bersifat di luar kebiasaan, karena mukjizat dan karomah secara mutlak tidak bisa dicari. Adapun sihir memungkinkan siapa saja untuk mendapatinya dan mempelajarinya. Berikutnya kalimat menyerupai perkara yang di luar kebiasaan. Pembatasan ketiga untuk mengeliminasi segala apa yang di luar kebiasaan umum, seperti kode-kode alam. Berikutnya kalimat tidak ada batasannya difahami sebagai saya mendatangkan pembatasan ini. Kemudian kalimat tidak ada batasannya. Pembatasan keempat ini, saya mendatangkan pembatasan ini atas wajib sahnya perkataan yang mengatakan bahwasanya sihir adalah perkara yang di luar kebiasaan. Jika demikian dan benar, maka itu menjadi tantangan. Jika demikian dan benar, maka itu menjadi pembatas untuk mengeliminasi mukjizat. Bahwasanya mukjizat memberikan tantangan terhadap makhluk untuk mendatangkan yang semisalnya. Sehingga di sini sihir merupakan sebagai bentuk istidraj bagi orang-orang fasik yang Allah berikan kemampuan di luar kebiasaan melalui tangan-tangan mereka. Berikutnya kalimat berlangsung secara samar dan penuh tipuan. Pembatasan yang kelima itu untuk menampilkan bagian sihir yang kedua, yaitu sihir kiasan atau majazi, dan dinamakan dengan asy'awadah, tukang sulap. Sihir ini bekerja samar dan penuh tipuan. Kemampuan ini keluar dari seorang yang berjiwa buruk. Itu adalah pembatasan keenam. Tujuannya untuk mengeliminasi seorang yang berjiwa baik dan bersih, dan amat sangat jauh sifatnya dengan seorang yang berjiwa buruk dan perusak.
seorang yang berjiwa baik dan bersih sebagaimana jiwa Nabi dan para wali, yang mana keduanya ini memiliki jiwa yang bersih dan mulia. Berikutnya kalimat memiliki pengaruh pada elemen-elemen bumi atau elemen-elemen alam. Pembatasan ketujuh ini sebagai penetapan pengaruh sihir di dunia, baik terhadap manusia ataupun terhadap hewan. Seperti seni dalam mensihir ular supaya bisa ditangkap dan ditundukkan. Telah diketahui cara seperti ini merupakan jenis sihir yang seperti ini dahulu biasa dilakukan di negara bagian timur sejak dahulu kala, baik yang biasa dijadikan sebagai media untuk hiburan atau digunakan sebagai cara untuk mengusir binatang melata yang dapat membahayakan manusia dan binatang ternak. Berikutnya kalimat dilakukannya secara langsung, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para tukang sihir berupa buhul untuk memisahkan pasangan suami istri. Berikutnya, tidak secara langsung. Pembatasan ini sebagaimana para penyihir di negara Maghrib, yaitu dengan cara mereka melihat ke arah unta dan seketika perut unta menjadi pecah, atau sebagaimana seorang menulis pada telapak tangannya, kemudian tulisan tersebut diserahkan kepada orang tertentu yang memiliki pengaruh mengikatnya sebagai buhul, sehingga orang tersebut terhalang dari mendatangi istrinya di malam pengantin. Yang seperti ini sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang tolol dan orang hina di antara mereka, khususnya yang terjadi di pedesaan, dengan tujuan memberi makan di malam pengantin, lalu kemudian mengambil harta tanpa hak. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang kepada mereka di hari kiamat, karena tidak akan Allah sucikan, dan bagi mereka siksa yang teramat pedih. Ustaz Muhammad Ja'far berkata, sihir merupakan ritual yang dilakukan oleh orang tertentu. Padanya dengan terpenuhinya syarat-syarat yang dikhususkan di bawah tugas dan persiapan yang tidak terbuka secara umum dan dengan cara rahasia dan samar. Dan itu dalam rangka untuk memberikan pengaruh buruk terhadap seseorang atau orang banyak, walaupun keinginan mereka agar tercapai tujuan tertentu atau diwasiatkan mereka. Demikian pembahasan yang pertama di bagian yang kedua tentang sihir. Kita akan bahas kembali lebih jauh esok hari lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.